keempat wanita tadi terlihat seperti kuman. Namanya adalah Blackpink. Habis itu kumannya juga jelek banget lagi. Terlihat sangat penjijikan banget. Annyeonghaseyo, Yusuf Kim입니다. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem kan? Nah, for this time kita akan ngebahas tentang berita-berita terhangat seputar dunia per-K-popan. Beritanya apa aja? Yang pertama, ada angka penularan COVID-19 itu kembali meningkat tajam sehingga berimpact kepada berbagai sektor. Lalu yang kedua adalah tentang Wonwoo, Hoshi, NDI itu ngelihat hantu kemarin pada acara Going 17. Habis itu ada aktris Lim Soo-hyang yang terjatuh di lokasi syuting. Yang keempat adalah master plan SM Entertainment bocor, yang mana dikabarkan bahwa mereka akan segera menyebutkan subunit baru untuk NCT. Lalu ada G-Dragon yang akan rilis koleksi sepatu baru kolaborasi bersama dengan Nike. Lalu yang keenam ada JYP Entertainment yang telah mengungkapkan bahwa mereka telah menyerahkan bukti komentar kebencian dan rumor palsu terhadap Twice, Treasure yang telah mencetak rekor. Lalu yang ke-8 ada berita menyedihkan dari Hinapia yang dikabarkan bubar. Dan yang ke-9 ada berita tentang penggemar yang meminta untuk menghapus semua video lirik berwarna di YouTube. Dan yang terakhir adalah iklan terbaru merek Filipina yaitu Hygienix ngebuat Blackpink seperti kuman. Kalian pasti penasaran dengan berita selengkapnya? But wait, sebelum itu pastikan dulu untuk bantu perekaman channel aku dengan cara subscribe, like, and comment. Follow Instagram aku di @userkim, follow page aku di Facebook yaitu Detektif Teori, follow juga Twitter aku di @userkim2, dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke K-popers yang lain. Oke? Tanpa basa-basi lagi, let's check this out. Untuk pembukaan kita akan memulai berita ini dari angka penularan COVID-19 yang diberitakan telah kembali meningkat tajam. Seperti yang telah diberitakan, angka penularan COVID-19 khususnya di Korea Selatan itu mengalami peningkatan. Banyak entertain yang tertular, mulai dari Kim Won-hye yang sebelumnya telah melakukan kontak dengan aktor So Sung-jong yang dinyatakan telah positif. Selain itu, aktor lain yang juga terpapar dan positif adalah Ho Dong-won dan juga Park Tae-joon. Kasus tersebut berimbas pada industri hiburan Korea, salah satunya adalah penundaan syuting terhadap berbagai drama, mulai dari Dodo Solalaso dikarenakan Ho Dong-won terkena jadi harus ditunda. Lalu drama TVN yang startup karena salah satu pemainnya yaitu So Yi-suk berkontak dengan Ho Dong-won. Lalu drama More Than Friends dikarenakan pemainnya yaitu Kim Hee-jung juga pernah berkontak langsung dengan Kim Won-hye saat syuting pada 12 Agustus yang lalu, sehingga untuk sementara waktu syutingnya ditunda hingga hasil tesnya bersama dengan sang manajer keluar. Selain itu ada film dari IU bersama dengan Park Seo-joon yaitu Dream dihentikan sejak tanggal 17 Agustus yang lalu, rencananya akan dilanjutkan pada bulan September. Dan satu lagi drama yang terkena imbas penyebaran COVID-19 adalah drama terbaru GTBC yang dibintangi oleh Im Si-wan, Shin Se-kyung, So Young, dan juga Kang Tae-oh berjudul Run On. Dihentikan sementara karena seorang staf berkontak dengan orang yang menunjukkan gejala COVID-19. Karena tingginya penularan angka COVID ini, selain dihentikannya beberapa syuting terhadap beberapa drama, banyak perusahaan agensi dan juga hiburan lainnya itu mulai menerapkan work from home. Salah satunya adalah YG Entertainment, yang mana menurut sumber industri pada tanggal 20 yang lalu, YG Entertainment mendorong karyawan untuk tinggal di rumah. Kecuali mereka ini harus emang benar-benar bekerja di perusahaan, barulah mereka diizinkan. Tapi kalau tidak terlalu penting untuk bekerja di perusahaan, mereka disuruh untuk diam di rumah hingga keadaannya kembali membaik. Habis itu ada dari JYP Entertainment yang sebelumnya itu memang telah menerapkan kerja dari rumah. Sekarang mereka kembali memperpanjang work from home. Habis itu ada SM Entertainment itu juga melakukan telecommuting tanpa menetapkan tanggal waktu. Pada saat yang sama, artis-artis juga meminimalkan kegiatannya. Sementara manajer artis itu kayak sekarang nih, itu ngebatasi untuk melakukan pertemuan pribadi, bahkan ada dari mereka yang nggak melakukan pertemuan pribadi supaya mereka nggak terkontak atau tertular virus COVID-19, karena kalau manajernya kena, otomatis artis-artisnya juga kena. Ya, kita harap ya semoga mereka semua baik-baik aja. Intinya selalu sehat deh. Lalu dengan meningkatnya angka penularan COVID-19 ini, apakah itu tidak semakin berdampak pada industri hiburan? Apa sih dampaknya? Coba deh kita kulik ya sama-sama dampak dari penularan COVID-19 yang semakin tajam setiap harinya. Asosiasi Industri Label Rekaman Korea pada 13 Agustus yang lalu mengadakan seminar dan membahas dampak COVID-19 pada industri musik. Jadi dalam seminar tersebut itu terungkap kerugian yang dihadapi oleh industri musik akibat COVID-19 dari Februari hingga akhir Juli yang baru-baru ini. 3 topik yang dibahas adalah tentang perubahan dalam produksi album, lalu
pro kontra konser online, dan yang terakhir adalah permasalahan dari keseluruhan industri musik. Asosiasi Industri Label Rekaman Korea mengungkapkan bahwa total 162 konser yang direncanakan di tempat dekat Hongdae dibatalkan, dan ini mengakibatkan kerugian yang lumayan banyak banget, 1,1 miliar won atau sekitar 908.100 dolar. Ini jumlahnya sangat banyak banget guys, fantastis banget. Habis itu sebanyak 89 konser dari sebuah perusahaan anggota juga dibatalkan dengan kerugian sekitar 13,9 miliar won atau sekitar 11,7 juta dolar. Di tingkat nasional, total 288 konser dibatalkan yang mengakibatkan kerugian 106,4 miliar won atau sekitar 89,8 juta dolar. Dengan total 539 pertunjukan dibatalkan, kerugian berjumlah sekitar 121,3 miliar won atau 102,3 juta dolar. Ini jumlah yang nggak main-main. Kalau dirupiahkan ini bisa nggak sih triliunan? Ntar hitungnya, aku soalnya males banget soal menghitung. Jadi itu adalah faktanya ya guys. Pandemi ini emang kayak berdampak kepada semua sektor, nggak cuman ya ekonomi biasa aja, tapi yang industri hiburan juga paling terdampak dan kerugiannya pun sangat besar banget ya. Well, kita harap semoga nanti mereka bisa menemukan solusi untuk mengatasi segalanya, dan semoga sih mereka ini nggak pernah menyerah dan terus semangat. Kita terus support mereka. Lalu kita akan masuk ke berita yang berikutnya. Itu datang dari Wonwoo, Hoshi, and D8. Ini katanya mereka itu kayak ngelihat hantu pada saat acara Going 17. Wah, kenapa dapat terjadi seperti itu? Coba kita kulik dulu kronologi selengkapnya seperti apa. Nah, jadi dalam episode terbaru Going 17 itu menampilkan member-membernya menjalani permainan menakutkan di mana mereka mencoba untuk menemukan kunci sehingga dapat melarikan diri dari pabrik yang ditinggalkan sambil menghindari seorang pembunuh. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi dan membuat semua staf ini kayak menjadi merinding banget. Nah, setelah keluar dari pabrik tersebut, Wonwoo ini mengatakan bahwa dia ini ngelihat kayak ada sosok wanita atau manekin di ruangan tersebut, dan stafnya ini berkata bahwa oh, kita nggak pernah sewa tuh, kita juga nggak pernah meletakkan pembunuh berjenis kelamin wanita di dalam itu, nggak pernah, kita cuman pakai pembunuh yang pria saja. Wonwoo ini kayak begitu yakin bahwa dia itu emang melihat seseorang nih guys, bahkan sampai meminta ponsel untuk ngerekam nih dan masuk lagi ke dalam ruangan tersebut. Namun setelah diperiksa tempat Wonwoo berada tadi dan setelah layarnya itu dicerahkan, mereka nggak ngelihat apapun di sana. Namun ketika Hoshi muncul, dia juga mengaku nih melihat seorang wanita di ruangan tersebut. Dan gak hanya Wonwoo dan Hoshi, D8 pun itu makin membuat orang menjadi merinding dan juga ketakutan karena ia mengatakan bahwa dia juga melihat sosok yang sama seperti yang dilihat oleh kedua member Seventeen yang sebelumnya. Terus si Woozi bertanya nih, ayo dong stop ngaku nih, pasti kalian kan yang kayak ngerjain kita, nakut-nakutin kita, ayo ngaku-ngaku. Stafnya bilang kayak gini, oh kita nggak tahu, kita juga bingung kenapa hal itu bisa terjadi. Lalu apa yang dilihat oleh Wonwoo, Hoshi, dan juga D8, apakah itu benar-benar hantu atau ini cuma akal-akalan stafnya doang? Kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah ya. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang ketiga. Aktris Lim Soo-hyang dikabarkan telah terjatuh di lokasi syuting drama hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit. Hal naas itu terjadi pada tanggal 18 Agustus yang lalu, dan kecelakaan itu langsung diumumkan oleh pihak agensinya yaitu FN Entertainment. Agensi mengatakan bahwa Lim Soo-hyang tidak mengalami cedera yang serius. Dia juga menjalani tes di rumah sakit pada hari kejadian dan dia didiagnosis dengan nyeri otot yang ringan. Saat ini aktris tersebut sedang beristirahat sejenak dan kembali dengan selamat ke lokasi syuting. Lim Soo-hyang saat ini sedang membintangi drama baru MBC yaitu When I Was the Most Beautiful yang ditayangkan setiap hari Rabu dan juga Kamis. Dan kita akan masuk ke berita yang keempat. Ini datanya dari SM Entertainment. Jadi master plan atau perencanaan dari SM Entertainment itu dikabarkan bocor dan terungkap ke publik. Bocoran itu terungkap pada Selasa 18 Agustus. Data itu telah tersebar ke seluruh internet, diposting ulang di komunitas online dan juga media sosial. Coba kalian lihat master plan-nya ini. Nah, di sini SM Entertainment katanya akan mendebutkan subunit dari NCT yang terbaru, namanya adalah NCT-Q, yang ditetapkan untuk kuartal ketiga tahun ini. Dalam catatan itu juga tertulis debut NCT-Q pada bulan September itu perkiraan penjualannya 200.000 kopi.
Ini emang bener-bener kayak perencanaan oleh SM Entertainment sendiri bersama staff yang lain pastinya ya, bahwa mereka emang akan mendebutkan subunit terbaru dari NCT, namanya adalah NCTQ. Jadi makin banyak banget ya subunitnya. Kemarin juga sempat beredar tentang rumor ini, dan katanya ya rumor yang beredar ini sih seperti yang aku baca dari beberapa artikel sebelumnya, itu katanya member dari NCTQ ini akan ada Jeno, Chonlo, Lojun, sama si Jisung kalau nggak salah. Bener nggak sih? Ntar koreksi ya kalau salah. Dan karena terungkapnya hal ini, banyak dari netizen, khususnya NCTzen pasti ya, itu memberikan berbagai reaksi. Banyak dari mereka yang senang karena ada subunit NCT yang baru, tapi banyak dari mereka yang juga kayak, jangan dong debutin subunit yang baru lagi, lebih baik fokus deh untuk ngebina yang sekarang ini, nggak usah ditambah beban lagi, gitu katanya. Kalau kalian berada di tim mana nih? Tim senang atau tim yang nggak mau debut subunit lagi? Komen di bawah ya. Sekarang kita akan masuk ke berita yang selanjutnya. G-Dragon akan rilis koleksi sepatu baru kolaborasi dengan Nike. Nah, sebelumnya G-Dragon itu sudah melakukan nih kolaborasi T-1 dengan Nike di tahun 2019. Kolaborasi tersebut sangat sukses besar karena pas rilis kalau aku lihat ya, itu orang-orang langsung kayak berbondong-bondong ngantri panjang untuk ngebeli koleksi terbaru hasil kolaborasi G-Dragon dengan Nike. Nah, sejak dirilis pada November 2019 silam, dikabarkan hanya ada 100.000 sepatu, dicatat 100.000 sepatu, berarti ini limited edition lah kita bilangnya, yang tersedia untuk umum, dan saat itu langsung ludes terjual. Harganya kalau aku bisa bilang ya lumayan dan juga standar lah ya. Ini soalnya yang membuat artis besar guys. Harganya itu kira-kira 219.000 won, atau kalau dirupiahkan sekitar 2,6 juta rupiah. Ya bisalah dibeli ya 2,6 juta rupiah, maksudku nggak terlalu mahal banget dan emang sesuai banget lah. So, dengan kesuksesan inilah, G-Dragon dan Nike akan kembali berkolaborasi untuk merilis varian sepatu baru. Melalui Instagram pribadinya, G-Dragon terlihat memposting kolaborasi terbaru itu, di mana variasi Nike Air Force One Paranoid akan mengambil tema warna hitam dan putih. Wah, semoga kita bisa beli ya. Aku juga pengen sih beli. Semoga nanti ada tabungan lah. Pengen banget aku beli, soalnya aku lihat ya, karya-karya dari G-Dragon ini emang menggoda setiap orang banget sih. Jadi, pengen beli. Pokoknya harus bisa beli deh nanti. Doain ya. Terus kita akan masuk berita berikutnya. Ini datanya dari JYP Entertainment yang mengungkapkan bahwa mereka telah menyerahkan bukti komentar kebencian dan rumor palsu terhadap Twice. Nah, siapa nih yang kemarin itu suka memberikan komentar kebencian kepada Twice, atau ada mungkin pemilik blog dan juga komunitas online yang telah menyebarkan berita hoax atau ngebuat artikel yang menyudutkan dan juga menjatuhkan Twice. Nanti kalian bisa terkena hukuman loh guys, karena seperti yang aku lansir dari Star News, JYP mengatakan pada tanggal 20 Agustus yang lalu bahwa mereka telah menyelidiki kasus komentar kebencian dan memposting fakta palsu tentang Twice dan mengajukan total 37 keluhan hingga Agustus tahun ini. Selain komentar kebencian, seperti yang aku bilang tadi ya, pengaduan itu juga menyangkut tentang pencemaran nama baik Twice dan juga memposting berita-berita hoax tentang Twice. Wah, hati-hati nih, hati-hati kalian. Makanya mulai dari sekarang lebih baik jaga jari, jaga juga ucapan supaya enggak menjudge orang lain lagi. Oke, salam damai. Dan kita akan masuk ke berita yang berikutnya. Ini tentang Treasure yang udah cetak rekor. Wah, gila ya. Ini boy group Rookie Monster tahun ini udah cetak rekor aja. Baru debut, udah langsung cetak rekor. Rekor apa yang dicetak oleh mereka? Jadi, pada Kamis 20 Agustus, album debut milik Treasure itu mencatat penjualan album terbanyak sebanyak 166.614 kopi hanya dalam waktu 1 minggu sejak dirilis. Ini merupakan rekor penjualan album tertinggi yang pernah dicetakkan oleh boy group Rookie tahun ini menurut Hanteo Chart. Wow, debak. Album The First Step Chapter 1 juga mencetakkan penjualan melebihi 200.000 keping album pre-order sebelum debutnya. Selain itu, title track debut mereka nih yang sangat bagus banget, yaitu Boy, juga membuktikan prestasi yang memukau dengan menguasai Top Songs Chart. Selain berita tersebut, nama dari Choi Hyun Suk Treasure juga akhirnya dikonfirmasi sebagai salah satu penulis 2 lagu di album debut Treasure. Ia terdaftar sebagai pemilik hak cipta
resmi dari lagu Boy dan juga Come to Me. Choi Hyun Suk ini dikabarkan berpartisipasi dalam pembuatan lirik lagunya, arrange-nya juga, dan menjadi komposer untuk kedua lagu tersebut. Wah, gila sih Hyun Suk nih ya. Ini emang cocok aku jadiin bias sih. Si Hyun Suk ini serius, cocok banget aku jadiin bias. Hyun Suk juga menjadi member Treasure pertama loh guys. Dia menjadi member Treasure pertama yang terdaftar dalam Korean Music Copyright Association atau KOMCA. Wow. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Treasure dan juga Hyun Suk. Tebak. BTW Hyun Suk ini leader nggak sih? Bener kan? Dia kan leader ya di Treasure. Kalau salah ntar koreksi ya. Habis itu kita akan masuk ke berita yang ke-8. Ini berita yang cukup menyedihkan, datangnya dari Hinapia yang dikabarkan telah bubar. Jadi pada 21 Agustus, OSR Entertainment melalui fancave resmi Hinapia telah membagikan pesan sedih tentang pembubaran Hinapia dan pemutusan kontrak semua membernya. Agensi telah berbincang panjang lebar dengan anggota selama jangka waktu yang cukup lama dan mereka semua sampai pada keputusan untuk membubarkan grup dan mengakhiri kontrak eksklusif dengan kelima member. Hinapia ini padahal baru debut guys, yaitu pada bulan November 2019 yang lalu. Dicatat mereka belum genap 1 tahun. Ya bentar lagi gitu kan mau anniversary untuk 1 tahun, malah dibubarkan. Kasihan banget guys. Dan uniknya nih guys, 4 dari 5 member Hinapia itu katanya adalah mantan member dari Pristin. Yang mana Pristin ini juga padahal girl group yang sangat sukses banget, tapi dibubarkan oleh Pledis Entertainment. Sayang banget sih, aku kasihan sama member-membernya. Mereka itu udah trainee dalam waktu yang lama, usaha yang telah mereka keluarkan selama ini nggak sepadan dengan apa yang didapatkan oleh mereka selama debut. Mereka ini kayak nggak diberikan kesempatan yang lebih banyak lagi untuk menunjukkan talenta dan apa yang dimiliki oleh mereka. Well, kita doakan saja setelah keluar dari Hinapia, semuanya menjadi sukses kembali dan dapat bangkit menjadi idol yang sukses. Kita doakan yang terbaik untuk mereka. Habis itu kita akan masuk ke berita yang ke-9. Ini tinggal 1 berita lagi ya. Sabar. Penggemar itu meminta untuk menghapus semua video lirik berwarna. Seperti yang kalian tahu, emang banyak banget channel-channel YouTube yang ngebuat video lirik berwarna seperti kayak Jeguchi, Lemoring, dan masih banyak lainnya. Nah, penggemar ini berkata bahwa channel-channel YouTube tadi itu mencuri uang menggunakan lagu dan musik idol favorit mereka. Seperti yang telah aku jelaskan di video sebelumnya, video yang ini kalian nonton, untuk linknya udah aku taruh di description, kalian bisa nonton mungkin ya. Jadi mereka ini kayak menggunakan suatu teknik secara khusus sehingga bisa memonetisasi videonya dan mendapatkan uang. Secara logika juga ya guys, nggak mungkin loh mereka capek-capek ya ngebuat video lirik dengan cepat banget, dengan gercep banget kalau nggak dapetin uang. Masa iya mereka udah buat-buat terus nggak dapetin uang kan? Ya harus dapetin uang lah ya. Tapi nih ada tapinya juga. Soalnya uang yang mereka dapetin ini juga seharusnya nggak menjadi hak mereka sepenuhnya. Tapi itu kayak harus dimiliki juga oleh lagu-lagu dari lirik video yang mereka buat. Karena kan yang pembuat lagu ini telah mengeluarkan uang yang banyak, biaya yang banyak juga. Sehingga inilah yang ngebuat banyak dari penggemar meminta supaya musik-musik video lirik berwarna yang ada di internet ini segera dimusnahkan. Sehingga mereka nggak mencuri uang dari idol favorit mereka lagi. Tentu ini menjadi pro kontra sih di kalangan para penggemar, karena kalau seandainya video-video lirik berwarna ini nggak ada, kita mau lihat video lirik yang bagus lagi gimana gitu kan. Soalnya kalau musik video lirik berwarna itu kayak ya enak gitu, aku juga jujur suka banget ya nontonnya. Habis itu kita juga bisa lihat translitnya secara langsung, jadi ya enak banget. Oke, well kita harap aja sih, ini kan masalahnya dengan pihak agensi ya, biarin aja deh pihak agensi yang menyelesaikan permasalahan ini. Karena menurut aku secara pribadi, pihak agensi lah yang paling dirugikan dalam kasus ini. Kita sebagai penggemar ya nggak kayak dirugikan banget sih. So yang menurut aku sih yang harus bertindak itu emang dari pihak agensinya, supaya mereka dapetin royalti lah dari pembuatan video lirik oleh channel-channel YouTube tadi. Oke, dan kita akan masuk ke berita yang terakhir. Itu datang dari iklan terbaru merek Filipina yang Hygienix ngebuat Blackpink seperti kuman. Jadi pada 12 Agustus, brand asal Filipina yaitu Hygienix memposting iklan baru mereka untuk Germ Kill Alcohol. Tak butuh waktu lama, para Blink langsung menyadari bahwa 4 wanita yang digambarkan seperti kuman oleh Hygienix itu adalah member-member dari Blackpink. Karena dari pakaian, habis itu pose akhirnya sangat ikonik banget dengan koreografi
dan outfit dari How You Like That. Tapi nih guys, alih-alih mereka ngebuat visual dari keempat tokoh wanita yang berada dalam iklan mereka sangat menawan seperti aslinya, Hygienic ini malah ngebuat keempat wanita tadi terlihat seperti kuman. Namanya adalah Blackpink. Habis itu kumannya juga jelek banget lagi. Terlihat sangat penjijikan banget. Tubuhnya berwarna hijau, habis itu berlendir. Pokoknya menyeramkan banget lah. Selain itu banyak dari penggemar yang juga berpikiran bahwa Hygienic ini nggak pernah mendapatkan lisensi dari pihak agensi untuk menggunakan Blackpink sebagai iklan mereka. Yang aku lihat ya, merek Hygienic ini pengen ngelawak, tapi sayangnya lawakan mereka ini nggak lucu sama sekali. Justru jatuhnya itu kayak serem banget. Hygienic sendiri adalah merek populer di Filipina yang menjual berbagai produk kebersihan, mulai dari pembersih tangan hingga sabun. Mereka membanggakan formula pembasmi kuman yang dapat membunuh 99,9% penyakit dari bakteri. Sebagian besar materi iklannya berpusat pada pencegahan COVID-19. Nah guys, itu adalah berita-berita terhangat di dunia per-K-popan untuk minggu ini. Gimana? Kalian semua udah tahu kan? Jangan lupa untuk share video ini kepada teman-teman kalian yang lain. Apalagi ada fandom kalian di sini, harus di-share, oke? I'm Yusul Kimamit. See you next time di video berikutnya. Aku mohon maaf atas kesalahan aku yang sebesar-besarnya. I'm so sorry banget. Thanks for watching. Goodbye. Annyeong. Goodbye.